Saudara, saya kira tadi Samantha kepengen berdoa, dia yang kepengen berdoa, that's why dia yang mengeluarkan suara terus. Saudara-saudara, hari ini kita akan memasuki satu topik yang baru di dalam pelajaran kita mengenai kasih karunia. Kita sudah belajar mengenai grace selama 4 bulan, dari bulan Januari sampai bulan April. Dan sekarang kita akan memasuki, kalau kita mendengar tema kita adalah By God's Grace We Serve. Nah, kita sudah mempelajari God's Grace selama 4 bulan. Nah, sekarang setelah kita mengerti kasih karunia Tuhan, bahwa kita yang tidak layak, Tuhan layakkan. Tuhan berikan kepada kita jalan masuk ke dalam tahta kasih karunia-Nya, sehingga kita bisa datang kepada Dia, meminta kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Apapun yang kita butuhkan, kita bisa minta kepada Tuhan agar supaya kita bisa pakai itu untuk melayani sesama kita. Dan kita akan memasuki mulai servanthood sekarang. Servanthood yang saya beri judul Restoring Shalom. Kita akan sama-sama pelajari mengenai ini. Saya juga mau welcome Herman di sini, Herman dengan Sarah. Saudara, ini adalah adik dari Oce, saudara yang sudah lama mengenal Herman. Silakan berdiri Herman dan sekeluarga. Mereka dulu ada di gereja kita juga dahulu, tapi sekarang mereka melayani di tempat yang lain. Mari kita, saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk supaya Tuhan sendiri memberikan hati kepada kita seperti tanah yang subur. Bapa, kami mau menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan Tuhan telinga kami ke dalam tangan-Mu. Kami meminta urapan-Mu Tuhan ke dalam telinga kami dan hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang Engkau mau katakan hari ini Tuhan bisa memasuki pikiran kami dengan pengertian yang daripada-Mu dan bisa masuk ke dalam hati kami dan bertumbuh Tuhan sebagai bibit yang bertumbuh subur untuk menjadi satu tanaman yang besar dan berbuah lebat bagi-Mu. Kami serahkan Tuhan diri kami satu persatu ke dalam tangan-Mu, mulut bibir hamba-Mu, hati dan pikiran hamba-Mu juga Tuhan Engkau kuasai, sehingga Engkau yang memerintah di dalam diri hamba-Mu dan juga semua kami yang mendengar, agar supaya apa yang Engkau kehendaki dan rencanakan hari ini bisa kami terima dan bisa menjadi berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan jam ini di dalam pimpinan-Mu. Silahkan Lord Jesus, Engkau yang berbicara, agar supaya semua ini mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita akan mempelajari mengenai pelayanan, servanthood, karena kita sudah diberi anugerah oleh Tuhan untuk melayani. Saudara, kalau kita berbicara mengenai pelayanan di dalam gereja, maka kita sudah sering sekali mendengar mengenai pelayanan, sehingga kalau apalagi buat orang-orang yang hidup di dalam negara ini, kita sudah bekerja 8 jam sehari, bukan hanya suami tetapi istri juga banyak yang bekerja 8 jam sehari, pulang masih mesti masak, masih mesti beresin rumah, masih cuci pakaian, semua mesti dikerjakan kita sendiri. Sebab itu kalau kita dengar lagi pelayanan, wow, apalagi yang harus kita kerjakan? Sudah begini banyak pekerjaan, kita harus ngantarin anak ke kumon, kita mesti antarin anak les berenang dan sebagainya. Sebegitu banyaknya yang kita harus kerjakan. Sekarang masih lagi diberi pekerjaan, itu sebagai suatu beban. Dan saudara, kita merasa suatu beban karena kita kurang benar-benar mengerti akan firman yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu hari ini kita akan pelajari lebih mendalam lagi mengenai pelayanan. Bukan hanya sekedar kita disuruh melayani, tetapi kita mengerti mengapa kita melayani. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, saudara sudah hafal ayat ini mungkin. Dikatakan di situ, Rasul Paulus menulis demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia, yaitu Allah, mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini adalah firman yang kita sudah dengar berpuluh-puluh kali dan mungkin saudara hafal,
Mari kita melihat satu demi satu kalimat ini. Dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Kita semua mengerti, kita ada di dunia ini karena kita dibuat oleh Allah. Kemudian selanjutnya diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita sudah dibuat oleh Allah. Saya kira semua orang di dunia ini dibuat oleh Tuhan. Dan dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Perkataan ini diciptakan di dalam Kristus Yesus ini. Saya merasa bahwa firman ini dikatakan kepada kita, kepada anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita telah dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus. Kita sudah menjadi anaknya. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, penciptaan baru ini, born again, berarti kita sudah diselamatkan. Dan banyak orang Kristen berpikir bahwa keselamatan itu adalah the end of everything. Sebab itu kalau kita memikir bahwa keselamatan itu adalah segala-galanya, maka kita akan berpikir bahwa sekarang saya sudah selamat. Sebab itu saya sekarang hidup baik-baik dengan pergi ke gereja setiap minggu, melakukan obligasi saya ke gereja. Kemudian saya hidup baik-baik, jangan mencuri, jangan menipu orang, jangan melakukan hal-hal yang jelek. Ya, hiduplah baik-baik sampai pada saat saya mati, saya masuk surga. Kalau kita berpikir bahwa keselamatan itu sampai situ, saudara, maka itu kita sudah miss banyak sekali. Tetapi firman ini dikatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk ada sesuatu setelah itu. Untuk melakukan pekerjaan baik. Inilah yang saya lihat adalah pelayanan. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan sudah mempersiapkan bagi kita satu pekerjaan, satu pelayanan yang harus kita lakukan. Saudara, pelayanan ini lain dengan kita 8 jam bekerja. Lain. Karena pada waktu kita bekerja 8 jam, kita sudah mendapat upah. Yaitu gajian kita, itu adalah upah kita. Untuk kita bisa sustain diri kita hidup di dalam dunia ini. Tetapi pelayanan itu lain. Pelayanan adalah kita melakukan sesuatu bagi orang lain yang kita tidak mendapat reward apa-apa. Kita tidak mendapat uang atau kita tidak mendapat bayaran apa-apa. Dan kita tidak mendapatkan apa-apa kembali. Melulu yang kita lakukan adalah untuk kebaikan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Itu adalah pelayanan. Pelayanan itu tanpa mengharapkan sesuatu balik buat kita. Itu adalah pelayanan. Dan pelayanan itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah mempersiapkan pelayanan itu bagi kita. Sebab itu kalau saudara membaca di dalam devotional yang saya buat, ada satu yang mengatakan bahwa Daud hidup pada zamannya dan dia melakukan semuanya, kemudian dia mangkat. Saudara, dia melakukan tugasnya pada zamannya. Kita dilahirkan, saudara, pada zaman ini. Ada suatu purpose Tuhan yang spesifik buat kita. Daud dilahirkan berapa ribu tahun yang lalu. Kita ini dilahirkan sekarang. Sekarang karena ada sesuatu yang Tuhan rencanakan buat kita specifically. Dan sekarang ini adalah zaman akhir. Zaman yang sebetulnya paling sulit. Orang sudah semua melupakan Tuhan. Kebanyakan orang melupakan Tuhan. Hidup untuk dirinya sendiri. Dan sekarang kita ditaruh di sini. Saya percaya kita mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Yang besar sekali. Dan Tuhan ingin supaya kita melakukan pekerjaan baik pelayanan itu yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Nah, jadi saudara, keselamatan bukanlah the end of everything. Keselamatan is a mean to an end. Kita diselamatkan untuk memulai suatu kehidupan yang Tuhan sudah rencanakan buat kita. Sekarang ini biarlah kita bekerja sama dengan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam dunia ini. Jadi kita harus melihat itu. Sebab itu mari kita melihat untuk melayani kita harus mempunyai jiwa seperti hamba, servant. Apa itu servant? Apa itu pelayan, saudara? John Maxwell menuliskan di sini. A servant is someone who observes a need and assumes personal responsibility to meet that need under the direction of the Holy Spirit.
Jadi seorang pelayan, seorang hamba, seorang servant itu adalah orang yang bisa observe, bisa memperhatikan adanya suatu kebutuhan. Orang yang bisa melihat, oh ada kebutuhan di situ. Dan kemudian begitu dia melihat suatu kebutuhan, langsung dia assume personal responsibility untuk memenuhi kebutuhan itu. Langsung kita merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan itu. Tetapi tidak stop sampai di situ. Under the direction of the Holy Spirit. Di dalam pimpinan Roh Kudus. Mengapa, saudara? Karena hidup kita ini bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Biarkan Dia yang melakukannya melalui kita. Sebab itu kalau kita bisa melihat ada kebutuhan di sana, entah kebutuhan jasmani, entah kebutuhan rohani, entah kebutuhan jiwani, kebutuhan apapun juga yang kita observe, kita lihat, kemudian kita bertanya, Roh Kudus, apa yang Engkau ingin saya lakukan di dalam hal ini? Apa bagian saya untuk memenuhi kebutuhan ini? Ini adalah yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba. Nah, saudara-saudara, di dalam kita melayani, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melayani, untuk melayani. Dia datang hanya untuk melayani. Nanti kita lihat sama-sama. Sebab itu, saudara, kalau kita mau belajar melayani, mari kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau kita melihat karakteristik daripada pelayanan Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu dengan hikmat yang luar biasa. Sebab itu kalau kita mau belajar mengenai hikmat, saudara bisa baca di Amsal. Hikmat itu banyak. Bagi saudara yang sering baca Amsal, saudara tahu di situ diajarkan hikmat. Tapi kalau saudara mau lihat perkara hikmat itu terutama ada di Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga itu membicarakan mengenai hikmat atau wisdom, sehingga wisdom itu dipersonalize di dalam pasal itu. Wisdom itu disebut she di dalam bahasa Inggrisnya. Di bahasa Indonesia ia atau dia, dipersonalize. Nah sekarang saudara kita akan baca sama-sama di dalam Amsal pasal 3 ayat 17 sampai 20. Di situ dituliskan begini, all wisdom's ways are peace atau shalom. She is a tree of life to all who embrace her. By wisdom the Lord laid the earth's foundation. By understanding He set the heavens in place. By His knowledge the deeps were divided and the clouds dropped their dew. Nah, kita melihat di sini ditunjukkan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Membeberkan foundation daripada penciptaan langit dan bumi. Pada waktu Tuhan bekerja dengan hikmat-Nya. Nah, kalau kita mau belajar mengenai pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, kita akan melihat di sini. Kalimat yang pertama dikatakan, all wisdom's ways are peace. Peace atau shalom. Kata peace di sini di dalam bahasa aslinya adalah shalom. Nah, saudara sering kali dengar kata shalom. Nah, kita mau lihat karakteristik daripada hikmat Tuhan itu shalom. Bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatunya ada hubungannya dengan shalom. Nah, saudara, shalom itu sering kali dipakai kalau seseorang memimpin pujian berkata shalom saudara-saudara, dan saudara berkata shalom. Saudara datang ke rumah orang, saudara berkata shalom, shalom. Nah, saudara sering kali kata shalom kita pakai sebagai salam gitu kan, greeting. Tapi saudara, kalau kita mau mengerti mengenai shalom di dalam arti yang sebenarnya, Prophet Hebrew mengartikan shalom ini begini. Shalom adalah the webbing together of God and man with all creation to create universal flourishing and wholeness. Arti daripada shalom itu begitu. Jadi dikatakan the webbing together. Webbing together itu apa? Saya lagi pikir apa sih webbing together? Saudara, kalau saya bilang spider web, saudara mengerti. Sarang laba-laba, spider web. Kalau saudara melihat spider web, web itu seperti ditenun. Seperti ditenun, suatu tenunan. Bagus, kalau spider bikin web itu ditenun. Nah, sekarang dikatakan the webbing together itu adalah yang ditenun together. Intertwine seperti itu, tenunan, weaving, di weave seperti itu. Together antara Tuhan
dan manusia. Jadi kerjasama antara Tuhan dengan manusia. Dan all creation untuk menciptakan universal yang whole, yang utuh, yang seutuhnya dan flourish. Hanya sesuatu yang utuh yang bisa bertumbuh dan flourish. Nah, pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, saudara-saudara, the konsep daripada shalom itu seperti tapestry, itu seperti permadani, yang dianyam, yang ditenun, seperti itu. Konsepnya ada di dalam Mazmur 102. Saya tidak tuliskan di sini, cuma arti daripada Mazmur 102 ayat yang ke-25-26 saya bacakan saja. Dikatakan begini, The old, you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you will endure. Yes, they will all grow old like a garment. Jadi dunia ini akan grow old seperti garment. Garment atau pakaian, cloth, atau bisa digambarkan seperti permadani yang ada gambarannya yang perfect, yang dianyam together, ditenun together. Demikianlah caranya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Semuanya perfect. Jadi kalau saudara melihat permadani, saudara melihat permadani yang ada gambar, misalnya di sini ada gambar kembang, di sini ada daun, di sini ada cloud dan sebagainya. Maka benang-benang itu yang merah ditaruh di bagian yang merah, yang hijau ditaruh di bagian yang hijau, yang abu-abu atau biru ditaruh di bagian sky di sana. Dan sedemikian rupa ada tempatnya masing-masing, ditenunkan di dalam tempatnya masing-masing, sampai begitu permadani itu jadi menjadi suatu picture, suatu gambaran yang perfect, suatu gambaran yang indah, yang whole, sehingga bisa dinikmati oleh orang. Kalau permadani itu menjadi hiasan dinding, ditaruh di dinding, orang yang masuk ke dalam rumah itu, dia bisa menikmati, wow, beautiful, karena itu sempurna, utuh, bisa dinikmati. Nah saudara, pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia ciptakan semuanya in order. Dia ciptakan step by step dengan beautiful. Manusia tidak diciptakan pada hari yang pertama. Karena kalau manusia diciptakan pada hari yang pertama, semuanya hancur. Karena bumi dan langit belum berbentuk sama sekali. Air dan semuanya bisa bercampur menjadi satu. Tetapi Tuhan mula-mula menciptakan langit dan bumi dahulu, menciptakan benda-benda terang, menciptakan tanaman, menciptakan binatang-binatang. Pada hari yang ke-6 baru diciptakan manusia. Manusia diciptakan dengan semua sudah perfect. Tuhan buat sedemikian rupa perfect, whole. Dan setelah jadi semuanya, that is shalom. Shalom, perfect, di dalam kondisi yang luar biasa. Perfect, Tuhan berkata, setiap penciptaan Tuhan berkata, ini baik. Begitu hari yang kedua, semuanya baik. Hari yang ketiga, baik. Keempat, baik, baik. Semuanya baik, sempurna. Wholeness terjadi. Dan bumi bisa flourish di dalam keadaan yang seperti itu. Flourish. Manusia diciptakan di dalam keadaan yang sempurna, semuanya sempurna. Dan itu bisa flourish. That is shalom. Itu adalah gambaran daripada shalom. Tetapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Bang. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia jatuh ke tangan iblis. Manusia kehilangan jalan, manusia kehilangan hidup, mati, hubungan dengan Bapa di surga terputus. Dunia menjadi kacau, shalom hilang sama sekali. Shalom itu hilang, saudara. Terjadi kelaparan, terjadi penyakit, semak-semak bertumbuh sendiri. Semua terjadi kekacauan di dalam dunia ini. Sekarang Tuhan menciptakan manusia di dalam dunia ini to reign, untuk memerintah di dalam dunia ini. Tetapi bagaimana manusia bisa memerintah kalau dia sendiri gak tahu jalan? Lost. Dikatakan di dalam Mazmur 53, manusia semua tersesat, gak punya jalan, sudah sesat,
Jalan nggak tahu kemana tujuannya, yang satu ke sana, yang satu ke sini, yang satu ke sana. Nggak ada tujuan yang benar karena mereka tidak tahu jalan. Mereka tersesat semuanya. Mereka tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Mereka melakukan seenaknya sendiri. Tidak ada kebenaran lagi. Manusia mati terputus daripada Bapa di surga sehingga tidak mempunyai kehidupan di dalamnya. Tuhan datang dari surga ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk melayani. To restore shalom. Karena bagaimana manusia yang ditetapkan untuk memerintah dunia bisa memerintah dunia kalau manusia sendiri lost. Memerintah diri sendiri aja nggak bisa. Bagaimana bisa memerintah dunia? Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Manusia yang sesat. Tuhan berkata, I am the way. I am the way. Kalau kamu mau tahu jalan, I am the way, kata Tuhan. Kalau kamu nggak tahu kebenaran itu apa, I am the truth, kata Yesus. Aku datang to restore kebenaran. Aku datang untuk merestorasi kamu supaya kamu tahu jalan yang benar. Manusia mati terpisah dari Bapa di surga. Tuhan berkata, I am the life. Kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupmu direstorasikan kembali dengan Bapa di surga. Sehingga kita kembali kepada sumber daripada kehidupan, sumber daripada segala kebaikan. Dan kita semua harus mengerti bahwa kita ini sudah direstorasikan dengan Bapa di surga. Kita sudah mempunyai kehidupan. Dia datang sebagai the way, the truth, and the life. Apa? Untuk apa? Untuk melengkapi kita. Karena kita in need. Kita mempunyai kebutuhan. Dan Tuhan melengkapi kebutuhan kita. Itu cara Tuhan bekerja. Tuhan melengkapi kebutuhan kita supaya kita direstorasikan. Supaya kita direstorasikan. Nah sekarang, setelah kita direstorasi, diciptakan di dalam Kristus Yesus, maka kita sekarang mempunyai akses, jalan masuk ke dalam tahta kasih karunia, kepada sumber daripada segala yang baik. Sehingga kalau kita membutuhkan hikmat, Tuhan akan berikan kepada kita hikmat. Minta kepada Bapa di surga. Kalau kita membutuhkan skill, minta kepada Tuhan. Kalau kita membutuhkan kekuatan, minta kepada Dia. Kalau kita membutuhkan kebisaan apa juga, minta kepada Dia. Dia akan berikan kepada kita. That is His grace diberikan kepada kita. Tapi untuk apa? Supaya kita bisa pakai semua anugerah Tuhan itu untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang Tuhan sudah persiapkan buat kita. Ini yang Tuhan ingin. Sehingga kita sekarang bisa melihat, observe kebutuhan. Ada kebutuhan, kemudian kita bisa assume responsibility kita dan berkata, Tuhan, apa yang Kau mau lakukan melalui saya supaya saya bisa memenuhi kebutuhan itu, supaya saya bisa memenuhi kebutuhan itu. Saudara, sekarang di dalam dunia ini begitu banyak kebutuhan. Saudara, dunia menjerit, dunia menangis, dunia lost, nggak punya jalan, nggak punya tahu kebenaran, nggak punya sumber hidup, nggak ada. Saudara. Dan kita inilah yang harus melihat the need dan kita berkata, Tuhan, pakai saya. I'm ready untuk Engkau pakai. Segala apa yang Engkau butuhkan, minta saudara. Sumbernya sudah nyampe saudara. Kita sudah sampai kepada sumbernya. Tuhan berkata, come to the throne of grace. Masuklah ke tahta kasih karunia. Dan Engkau akan mendapat pertolongan pada waktunya, kata Tuhan. Itu yang Tuhan katakan kepada kita. Sebab itu kalau kita mau melihat mengenai shalom. Gambaran sedikit lagi mengenai shalom saudara. Kalau shalom secara fisikal. Kalau saudara melihat seorang anak laki-laki umur 10 tahun. Wow, biasanya mamanya bingung. Anak umur 10 maunya makan terus. Makan. Wah, badannya kuat, besar. Dia main sepak bola, dia main basketball, dia main ini. Wah, begitu aktifnya. Luar biasa. Mamanya berkata, ini anak kelaparan terus. Saya masak apa aja habis terus. Kenapa? Karena tubuhnya sehat. Karena semua organ di dalam tubuhnya sehat. Dia mengalami physical shalom. Tubuhnya utuh. Sehingga tubuh itu bisa bertumbuh, flourish. Tetapi sekarang mari kita lihat. Orang yang sudah umur 65 tahun, 70 tahun, mulai pinggangnya kena encok. Semua sendi-sendinya sakit-sakit, bangun tidur, aduh sakit. Saudara, dia mengalami
kehilangan shalom. Physical shalom. Physical shalom. Dia punya need, sebab itu kebutuhannya apa? Dia ambil glukosamin, kongroitin, dimakan untuk join-joinnya. Dia ambil one a day vitamin, dia minta segala suplemen-suplemen buat tubuhnya karena tidak ada physical shalom lagi. Mari kita lihat psychological shalom. Kalau seseorang mempunyai suatu keinginan, kemudian dia tahu kalau dia lakukan apa yang dia inginkan, itu akan menguntungkan orang lain. Dia tahu kalau dia melakukan apa yang dia inginkan, ini sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Dia tahu itu. Maka saudara-saudara, kalau dia melakukannya, terjadilah psychological shalom di dalam dia. Ada peace di dalam dia. Kehidupan yang dipenuhi oleh psychological shalom, jiwanya damai. Karena dia melakukan persis yang Tuhan inginkan untuk kebaikan orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau ada seseorang ingin sekali melakukan sesuatu, tetapi dia tahu apa yang dia lakukan akan merugikan orang lain. Dia tahu Tuhan tidak akan berkenan dia melakukan itu, tetapi dia kepengen lakukan anyway. Karena itu menguntungkan buat dirinya sendiri, maka dia lakukan keinginan itu. Dia kehilangan psychological shalom di dalam dia. Misalnya gambaran satu lagi, ada seorang berdiri, misalnya seorang berdiri di sana, gambarkan seperti ruangan ini berdiri di sana. Kemudian ada seorang jalan bawa air, tumpah sedikit, anak kecil. Anak itu jalan aja lari terus. Orang itu berdiri di situ melihat air jalan seperti ini. Dan dia bilang, mesti dibersihkan nih. Tapi it's not my job, itu bukan tugas saya. Itu tugas orang yang di dapur sana itu. Dia lihat, Tuhan kok gak bersih-bersihin sih? Dia diam aja. Kemudian sebentar ada satu orang tua jalan ke belakang sana. Jalan mau ambil minum. Begitu jalan dia injek air itu. Terpleset, bang, patah tulang pinggangnya. Datang ambulans dan sebagainya. Ini orang yang berdiri di situ tadi. Lihat. Saudara, hilang shalom di dalam dia. Sebab apa? Dia lihat dari seni. Tapi dia gak mau lakukan apa-apa. Dia tidak mau lakukan apa-apa. Sampai seorang kecelakaan. Baru dia bilang, feel guilty. Mau tidur pun dia bingung. Itu tadi, ibu tadi sampai menjerit-jerit kesakitan. Dibawa ke hospital, dia harus tinggal di hospital 1 bulan. Diopname di hospital. Gara-gara dia sudah tua, tulangnya patah. Nah saudara lihat, that is kehilangan psychological shalom buat orang yang hanya memandang. Tahu ada need, berarti dia gak mau melakukan sesuatu. Dan social need, social shalom ini begini. Kalau seseorang yang bekerja, dia punya pekerjaan yang bagus, dia bisa melakukan hal yang banyak, dia punya keluarga yang baik, istri yang baik, anak yang baik, rumah tangga yang baik, rumah yang baik, mobil yang baik, semuanya baik. Bahkan dari salary dia bisa simpan uang, bisa macam-macam. Kemudian dia melihat, oh di sana ada bangunan dibangun. Ternyata di sana ada satu organization, charity organization, yang non-profit organization. Dan waktu dia cari tahu apa itu, oh di sana diadakan ada organisasi untuk menolong single mothers yang punya anak-anak kecil, yang mereka kekurangan hidupnya. Kemudian orang dia berkata, oh begitu toh, saya ini punya yang saya bisa berikan. Kemudian dia pergi ke sana, dia katakan, ini saya mau berikan, saya mau tunjang, saya mau tolong, saya mau memberikan pertolongan juga untuk mereka. Ambil bagian di dalam menolong mereka. Oh terima kasih, diterima semua dengan baik. Dia melihat lagi di sana, oh katanya ada foundation, cancer foundation, yang sedang mencari
jalan bagaimana untuk menyembuhkan kanker tertentu. Mereka membutuhkan uang dan dia bilang, saya bisa menolong, saya berikan. Saudara, perbuatan dia itu membuat dia mempunyai social shalom. That is shalom di dalam sosial. Nah, saudara tahu sebaliknya. Jadi kalau kita melihat shalom itu adalah begini. Dunia ini sudah penuh dengan kebutuhan. Dan Tuhan mengaruniakan kepada setiap kita karunia, blessing tertentu buat setiap kita unik. Dan Tuhan tidak menganugerahkan buat kita itu hanya untuk diri kita sendiri, tidak. Tetapi Tuhan menganugerahkan itu karena Tuhan sudah menyediakan satu pekerjaan baik yang sudah disiapkan oleh Tuhan, di mana kita harus hidup di dalamnya. Sebab itu karunia Tuhan, talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah untuk dipakai, untuk diberikan kepada di mana ada need. Di mana ada need dan persis kebutuhan itu klop dengan kelebihan kita, maka kita berikan kelebihan kita kepada kebutuhan yang ada. Bisa yang dibutuhkan itu tenaga kita, bisa yang dibutuhkan itu kepintaran kita, skill kita, bisa yang dibutuhkan itu waktu kita, bisa yang dibutuhkan itu telinga kita untuk mendengarkan keluhan seseorang yang sedang stres. Kalau kita punya kesabaran, dianugerahi oleh Tuhan kesabaran, telinga yang mau mendengar, that is anugerah yang dapat kita pinjamkan kepada orang yang sedang stres, kepada seorang yang sedang down, yang sedang apati hidupnya. Itu. Tetapi sebagai hamba adalah kita memberikan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Di mana ada kebutuhan, kita berikan. Kita assume responsibility. Kita berkata, what can I do, Lord? What can I do? Inilah saya akan melakukannya. Seperti ini, saudara. Jadi, saudara, kalau kita bisa melihat itu semua, maka kita akan menyediakan diri kita. Inilah diri saya, apa yang dapat saya lakukan. Karena Tuhan ingin memakai kita semua. Saudara, untuk restoring shalom. Shalom adalah kehilangan keutuhan sehingga tidak bisa flourish. Tetapi kalau kita di mana kekurangan, kita tambahin supaya itu menjadi utuh kembali. Orang itu bisa menjadi utuh kembali sehingga dia bisa bertumbuh, sehingga dia bisa flourish, sehingga dia bisa dipakai oleh Tuhan di dalam bagiannya sendiri. Itu adalah bagaimana pelayanan kita adalah restoring shalom. Yang Tuhan Yesus lakukan sejak dia datang ke dalam dunia ini, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia mengosongkan dirinya, dia meninggalkan kedudukannya sebagai raja. Dia tinggalkan, dia turun ke dalam dunia ini. Purpose-nya cuma satu, intentionally datang untuk serve kita. Intentionally dia datang to die for us, untuk mati buat kita. Itulah dia datang untuk itu. Biar kita juga mempunyai hati pelayanan yang mempunyai intentionally to do something buat orang yang membutuhkan di hadapan kita. Bukan hanya sekedar. Dan jangan menutup mata kalau ada orang yang butuh di situ dan kita pergi ke arah yang lain. Tetapi biar kita punya intention untuk menolong orang lain. Seperti itu. Nah, saudara, mungkin kita berpikir, apa sih yang dapat saya lakukan? Saudara, ada suatu gereja, saya pernah ceritakan kepada saudara ini, kalau saudara ingat. Di suatu gereja, ini gereja ini besar sekali. Banyak sekali jemaatnya, tetapi jemaatnya sudah diajar untuk melayani luar biasa. Kemudian banyak pendatang-pendatang baru. Dan salah satu pendatang baru yang berbakti di situ. Hari itu menerima Tuhan. Dan dia diselamatkan. Dia dibaptis. Kemudian dari minggu ke minggu dia datang ke dalam gereja itu. Seorang laki-laki badannya besar. Dari minggu ke minggu dia datang. Dan dia observing. Orang-orang kok semua melayani. Si Anu Asyir, si Anu melayani. Bikin makanan, si Anu ini, si Anu. Dia melihat. Wow, dan dia bilang, enak ya, senang ya seperti itu. Saya kepengen ambil bagian, tapi apa yang saya bisa lakukan? Kemudian dia bilang, dia bayangkan kalau saya jadi Asyir bagaimana ya? Dia bayangkan dia jadi Asyir untuk nyalamin orang, smiling kepada orang. Dia bilang, that's not me. Bukan, rasanya saya gak punya karunia yang gitu-gituan. Kemudian dia bilang, gimana? Ada yang mimpin pujian, saya boro-boro nyanyi juga gak bisa. Dia lihat ini, dia lihat, gak ada bagian saya. Maka dia langsung pulang ke rumah, dia berdoa, Tuhan saya ini ingin melayani, ambil bagian Tuhan.
Tuhan, saya nggak punya kebisaan apa-apa. Apa sih yang saya bisa layani? Saudara, Tuhan berbicara kepada dia dalam hatinya. Kamu bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa. Loh, setiap hari apa yang kamu kerjakan? Iya, saya montir, saya bisa beresin mobil, saya mekanik. Tuhan bilang, that's it. Dia bilang, hah? Di gereja jadi mekanik apa? Apa yang mesti dibenerin? Mobil mana yang mesti dibenerin? Tapi dia dapat dari Tuhan, that is. Kemudian dia datang kepada pendetanya, dia bilang, Pak Pendeta, saya berdoa minta sama Tuhan untuk bisa melayani. Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa my gift adalah sebagai mekanik. Sebab itu saya ingin melayani. Pendetanya, good, dia bilang, apa yang dapat kamu kerjakan? Saya mau dedicate waktu saya. Setiap hari Sabtu dari jam 1 sampai jam 5 sore, saya mau berikan waktu saya untuk membereskan mobil-mobil orang yang rusak. Single mothers yang mempunyai mobil yang rusak, mereka yang nggak punya uang untuk membereskan mobilnya, nggak punya $600 atau berapa ratus dolar untuk membereskan mobilnya, saya akan lakukan. Wow, good. Kemudian saudara, hamba Tuhan itu, pendeta itu katakan kepada jemaatnya, ada si A ini, John atau siapa namanya, dia katakan dia mau memberikan waktunya tiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 5 sore. Untuk single mothers, ini ditujukan kepada single mothers loh, bukan kepada orang yang beruang, kepada orang yang banyak duitnya, bukan. Kepada single mothers yang punya mobil yang sedang rusak, kalian bisa datang, daftar nama kalian, datang pada hari Sabtunya. Saudara, pada waktu itu diumumkan, selesai kebaktian, ternyata ada banyak mekanik di dalam gereja itu, saudara. Semua pada datang ke orang itu, saya juga mekanik, saya juga mekanik, saya juga mekanik. Ternyata ada belasan mekanik di dalam gereja itu. Dan mereka bilang, saya juga mau, that's a good idea, pelayanan itu adalah passion saya, beresin mobil, masuk ke dalam kolong mobil, that's my passion. Dan dia bilang, saya senang itu, bukain itu tangan jelopotan busi, segala jelopotan apa namanya, itu semua. Dia senang, hobinya, that's passionnya. Dan maka sudah dibagi, 4 orang hari Minggu ini, 4 orang minggu depan, 4 orang, saudara, dari situ. Setiap orang enggak usah setiap minggu ada di dalam gereja untuk melakukan itu. At least 1 bulan sekali setiap orang itu ambil bagian di dalam beresin mobil. Dan terjadi ministry itu, saudara. Dan banyak sekali single mothers yang ditolong. Sehingga single mothers itu menangis mengucurkan air mata. Mereka enggak usah spend $600, $700 karena diberesin mobilnya. Dan bukan hanya itu saja. Mereka yang melayani, saudara, diberkati luar biasa. Mereka yang melayani sampai mereka berkata begini, you know, kalau saya membuka mobil, di situ ada car seat. Dia bilang, saya cucurkan air mata. Karena saya bisa bayangkan, ini mother, single mother, enggak ada suami, ditinggal oleh suaminya. Dan dia punya anak, setiap pagi mesti bawa anak itu ke sini. Bagaimana kalau mobil ini rusak? Apa yang harus dia lakukan? Uang beresin ini enggak punya. Dan dia harus gendong anaknya masuk bus, keluar bus dalam winter, seperti apa? Dan dia bilang, dia melihat car seat, dia mencucurkan air mata. Dia bilang, ada compassion keluar di dalam hati mereka yang melayani. Sehingga mereka makin ingin melayani. Dan mereka tidak give up, enggak pernah give up. Ini cuma satu contoh lagi. Wanita, kerjanya apa? Hairdresser. Sebagai hairdresser. Dia satu kali diselamatkan, dia ingin melayani, saya singkatkan saja. Tuhan berkati dia sampai dia mempunyai salon sendiri. Dan kemudian didedikatkan 1 hari seminggu. Saya akan melayani orang-orang yang butuh potong rambut, apa enggak bisa bayar, datang. Dan saudara, pada waktu diumumkan ternyata ada banyak hairdresser di dalam gereja itu. Sehingga puluhan hairdresser berkumpul dan mereka take turn, saudara, untuk memakai salon itu, menolong orang-orang. Ada banyak pelayanan, ada banyak kebutuhan. Enggak cuma orang yang ushering, mimpin pujian, khotbah, bukan hanya itu saja. Ada banyak pelayanan. Tetapi saudara, untuk kita bisa melayani dengan benar, kita harus knit together satu dengan yang lain. Seperti tadi, ditenun saudara, ditenun. Benang merah dengan benang merah, dengan benang merah, dengan benang merah. Mau ditenun di tempatnya. Untuk menggambarkan suatu gambaran yang indah. Yang hijau dengan yang hijau, dengan yang hijau, dengan yang hijau. Ditenun di dalam satu bagian untuk
melengkapi gambaran secara sempurna. Kalau gereja ini, saudara, setiap jemaatnya, saudara adalah benang merah, saudara adalah benang hijau, saudara adalah benang hitam, dan mau ditenun di tempatnya, saudara, maka saudara akan bisa mendapat gambaran seperti ini. Saya tahu ini bukan karpet, tetapi tenunan ini seperti ini. Semua masing-masing ada pada tempatnya, menggambarkan satu unity, sesuatu yang indah, karena setiap bagian ada di dalam tempatnya masing-masing, bekerja sama, knitted together, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama dan saling side by side, encouraging satu dengan yang lain, bukan kritik satu dengan yang lain, bukan menyalahkan satu dengan yang lain, bukan compete satu dengan yang lain, tetapi sama-sama memuliakan Tuhan. Saudara, kita dikatakan oleh Tuhan sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang Tuhan mau adalah melayani. Yang Tuhan datang ke dalam dunia untuk melayani, dan kita ini adalah bagian daripada tubuh Kristus. Mungkin saudara ini jempol, ada saudara itu kelingking, saudara ini elbow, saudara ini bahu, saudara ada bermacam-macam bagian di dalam tubuh ini. Dan kepala kita adalah Yesus. Yang Yesus mau lakukan adalah untuk melayani, dan dia hanya bisa melayani melalui tubuhnya. Sebab itu ada order dari kepala. Kalau kepala itu menyurut pada tangan, ambil makanan itu, ambil nasi itu, berikan kepada dia. Tetapi elbow mogok, dia bilang saya tidak mau jalan, maka tangan ini gak akan nyampe ke sana. Sebab itu kita harus knitted together, melayani bersama-sama, saling melengkapi satu dengan yang lain. Untuk mengikuti kepala kita, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena kita sudah disiapkan suatu pekerjaan baik, dan Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Biar kita restore kembali shalom di dalam dunia ini, dan kita mengambil bagian di dalam pelayanan kita masing-masing. Saudara punya kertas di situ, sudah dibagikan. Saya mau apologize karena saya tahu pada banyak saudara yang sudah pernah mengisi kertas seperti itu, mungkin 5 kali. Tetapi sekarang saudara, just do it one more time. Kita sekarang, by God's grace we serve. Ini adalah tema tahun ini, dan kita tidak akan membiarkan tema ini hanya menjadi tema. Saudara, tema ini akan menjadi kenyataan. Tetapi kalau saudara mau menaruh, saya dikasih karunia apa sama Tuhan, saudara gak usah nulis panjang-panjang, gak usah diisi semua, saudara. Yang saudara perlu, lihat list daripada pelayanan di situ. Kemudian kalau saudara pelayanannya ini just cek seperti itu, tulis nama saudara dan nomor telepon, that's it. Kalau ability saudara atau passion saudara cuma satu, misalnya memasak, itu nomor 1 masak. Saudara tinggal cek masak, kemudian taruh nama, nomor telepon, that's it. Sudah, cuma itu saja yang saudara harus tulis, enggak banyak-banyak, enggak usah nulis macam-macam. Kalau yang passion saudara atau karunia saudara tidak ada di dalam list itu, tulis di bawahnya. Saya ini, passion saya ini. Misalnya, passion saya senang kasih duit sama orang, tulis saudara situ. My passion kasih duit sama orang, cek, kasih nama. Nah itu enggak ada tuh di situ listnya. Nah, jadi kalau saudara itu passionnya, tulis, cek, kasih nama, telepon, that's it. Dan sebentar lagi setelah offering, kita akan kembalikan itu semua. Dan saudara akan ada follow up dari ini for sure, tahun ini. Mulai akhir daripada bulan ini, bulan Jun, saudara, kita akan mulai memakai apa yang saudara tulis di situ untuk bekerja pada tempatnya, untuk pelayanan saudara pada tempatnya. Sebab itu sekarang saudara, mungkin saudara ada yang bertanya seperti mekanik tadi, apa sih karunia saya? Nah, saudara, sebab itu mari kita berdoa dahulu bersama-sama. Berdoa bersama-sama. Dan kemudian setelah kita berdoa, akan ada offering. Setelah offering, kertas itu kembali diambil oleh usher, saudara. Karena saudara sudah cek, sudah kasih nama, nomor telepon, that's it. Mari kita berdoa dahulu bersama-sama. Bawakan diri kita ke hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami mau bersyukur